Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, kita sudah banyak mengetahui dan juga melihat hampir seluruh karakter yang telah Oda Sensei gambarkan. Selain itu, di One Piece terdapat beberapa karakter ikonik yang saat ini sudah ditampilkan. Tentu karakter ini adalah Blackbird. Selain dia menjadi karakter ikonik, dia juga merupakan salah satu villain utama dalam cerita One Piece. Yang saat ini sudah kita ketahui bahwa Blackbird merupakan Yonko yang sekarang telah menggantikan posisi Whitebird. Tentu, Teach selaku kapten di bajak laut Blackbird membentuk bajak lautnya ini dan menjadi Yonko hanya dengan waktu yang cukup sangat singkat setelah keberhasilannya membunuh Shirohige selaku kaptennya dulu di bajak laut Whitebird. Namun, walaupun kami mengatakan dia adalah bajak laut ikonik di One Piece, mengapa ia sangat banyak dibenci oleh para fans? Alasannya sederhana, sejauh ini ada beberapa tindakan keji yang sudah dilakukan oleh bajak laut ini selama dia menjadi villain di cerita One Piece. Lalu apa sajakah tindakan dan perlakuan keji yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Blackbird atau Teach ini? Daripada penasaran, ini dia pembahasannya. Membunuh Tusk. Tusk adalah komandan divisi keempat di kapal bajak laut Whitebird. Namun yang kita sudah ketahui, sebelum Teach atau Kurohige ini membentuk bajak laut Blackbird dan menjadi Yonko, dia dulu merupakan kacung dan anggota di kapal bajak laut Whitebird. Setelah dia mengetahui bahwa Tusk, sang komandan divisi, memiliki buah iblis Logia yang kuat, Teach dengan rencana liciknya menunggu waktu yang tepat agar buah iblis ini berhasil dia dapatkan. Sebelumnya ada aturan yang telah Whitebird buat, yaitu dia sangat melarang nakamanya saling berkelahi apalagi saling membunuh. Lalu setelah Teach melihat kesempatan yang dia inginkan, dengan sengaja Teach membunuh Tusk. Dia rela membunuh rekannya sendiri hanya demi mengincar kekuatan buah iblis. Saat itu dia sangat mengincar buah iblis bertipe Logia Yami Yami no Mi, di mana sang penggunanya mampu untuk menciptakan kekuatan dari kegelapan. Tak hanya itu saja, buah iblis ini juga mampu menetralkan serangan dari buah iblis apapun hanya dengan kekuatannya tersebut. Kemudian, setelah dia melanggar aturan yang telah kapten mereka buat, Teach kabur dan keluar dari kelompok bajak laut Whitebird dan membentuk bajak lautnya sendiri, yaitu bajak laut Blackbird. Lalu setelah Shirohige selaku kapten di kapal bajak laut Whitebird mengetahui kejadian ini, langsung saja memerintahkan Ace untuk menjemput kembali Teach untuk membawanya ke kapal bajak laut Whitebird. Sekaligus dia harus bertanggung jawab atas kejadian keji yang telah dilakukannya setelah membunuh teman satu kapalnya hanya demi buah iblis incarannya. Menangkap Ace. Nah, ketika di Pulau Banaro, kita sudah melihat Ace yang sudah sangat marah kepada Teach dan berkeinginan untuk menangkap Teach seorang diri. Namun di sela pertemuan mereka berdua, Teach dengan sengaja mengajak Ace untuk bergabung dan menjadi anggota di kelompok bajak laut yang baru dia buat ini. Ace yang sudah sangat kesal dengan Teach langsung menolak tawaran tersebut dan mereka berdua pun saling bertarung dengan kekuatannya tersebut. Mereka saling beradu kekuatan. Ace yang sudah mengeluarkan seluruh kekuatan dari buah iblis Logia miliknya harus menerima kekalahan yang telak, sebab kekuatan dari buah iblisnya diserap atau dinetralkan oleh buah iblis yang dimiliki oleh Teach. Karena Teach sudah mengkonsumsi buah iblis Yami Yami no Mi yang dicurinya dari mantan komandan divisinya dulu, buah iblis ini memberikan efek yang sangat hebat bagi sang pengguna, di mana dia mampu menetralisir kekuatan buah iblis apapun dengan kekuatan kegelapan yang dia gunakan. Namun sayang, Ace yang sadar bahwa level kekuatannya masih kalah jauh dengan kekuatan yang dimiliki Teach ini dan harus menyebabkan Ace pada saat itu kalah saat duel mereka berlangsung. Memang Ace terkenal tak pernah takut ataupun mundur untuk melawan orang yang level kekuatannya lebih tinggi dari dirinya, dan ini sama seperti yang ayahnya lakukan dulu di masa lalu. Ya, dia adalah Goldie Roger. Kembali ke topik, setelah kekalahan dari Ace ini, Teach yang pada saat itu sudah memenangkan pertarungan dan berbalik malah menangkap Ace dan menyerahkan Ace kepada pihak angkatan laut dan pemerintah dunia. Oleh sebab itu, karena Teach berhasil menangkap Ace dan menyerahkan ke angkatan laut, lantas dia pada saat itu diberikan posisi menjadi Shichibukai karena jasanya tersebut.
Lalu karena Teach lah, Ace pada saat itu harus tewas saat dia berada di Impel Down dan akan dieksekusi pada saat itu. Dan Ace tewas di tangan Akainu karena dia ingin melindungi adik tercintanya Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut. Seandainya Ace pada saat itu berhasil menguasai haki, pastinya dia tak akan kalah dari Blackbird atau Teach ini. Tentu dia akan unggul di pertarungan karena kemungkinan kelemahan Teach dia belum memiliki haki. Jika skenario-nya seperti ini, maka Ace saat ini bisa masih hidup dan memiliki potensi besar di lautan. Namun sayang kenyataannya, dia sudah gugur bersama Oyaji di Marineford. Membunuh Absalom. Pada alur cerita Thriller Bark, Absalom ditampilkan sebagai tokoh antagonis bersamaan dengan Gecko Moria. Arc ini menceritakan ketika kelompok bajak laut topi jerami yang tiba di Pulau Thriller Bark untuk membantu Brook. Nah, Absalom merupakan anak buah dari Gecko Moria, orang yang pernah menjadi Chichibukai. Diketahui bahwa Absalom ini memiliki buah iblis ber-TP Paramecia, Suke-Suke no Mi. Dengan kekuatan yang dihasilkan dari buah iblis ini, dia mampu membuat dirinya menghilang dengan benda-benda yang dia gunakan, dan dia juga mampu membuat orang yang dia sentuh ikut menghilang dengan dirinya. Lalu berkat kekuatan buah iblisnya, dia bisa dengan mudah mengintip wanita mandi di danau dengan mengaktifkan buah iblisnya tersebut. Namun setelah Sanji mengetahui niat busuk dari Absalom, Sanji langsung mengajar Absalom. Dan tak hanya itu saja, mengetahui bahwa dia juga pemakan buah iblis Suke-Suke no Mi, membuat Sanji makin marah dan membuat Absalom babak belur akibat serangan dari Sanji. Alasan Sanji kesal dengannya karena buah iblisnya itu merupakan cita-cita utama Sanji agar dia bisa mengintip para wanita. Dasar Sanji si otak mesum. Nah, kembali ke topik, ternyata setelah insiden itu telah terjadi, kita melihat bahwa saat ini sosok dari Absalom sudah tewas di tangan Blackbird. Lalu buah iblis yang tersebut diberikan kepada anak buahnya, yaitu Shiryu, seorang mantan kepala sipir Impel Down. Entah bagaimana Teach ini mengambil buah iblis orang itu, belum ada dikonfirmasi dari Oda Sensei tentang misteri tersebut. Namun hal ini sangat membuat para fans sangat geram dengan tingkah Teach ini. Membunuh Whitebird. Nah, setelah kita melihat bahwa Touch, komandan divisi 4 bajak laut Whitebird ini dibunuh, kali ini kita melihat Oyaji atau Shirohige dibunuh langsung oleh Teach yang merupakan mantan anak buah dari bajak laut Whitebird. Saat alur cerita di Marineford, kita sudah melihat bagaimana Teach diajar habis-habisan oleh Oyaji atau Shirohige. Teach terlihat hampir babak belur akibat serangan pukulan dari Shirohige. Namun ketika Shirohige mengaktifkan kekuatan buah iblisnya ini, terlihat Teach dengan mudahnya bisa menangkis serangan Oyaji dengan kekuatan Yami-Yami no Mi miliknya, dan membuat orang-orang di Marineford merasa terheran-heran. Ternyata Teach memiliki buah iblis Yami-Yami no Mi yang membuat dirinya mampu untuk menahan dan menetralkan serangan dari buah iblis Shirohige. Lalu yang kita lihat, sebelum kematian Oyaji ini, ternyata dia dibunuh oleh Teach, dan pastinya dia sudah mengincar buah iblis ini dari Shirohige. Mengambil buah iblis Whitebird. Setelah kita mengetahui bahwa Oyaji tewas akibat ulah Teach ini, kemudian kita melihat sendiri jika dialah orang yang telah mengambil buah iblis dari Shirohige. Lalu dia mengonsumsi 2 buah iblis sekaligus. Nah, sebelum Oyaji tewas atau sekarat, saat itu kita melihat Teach mengembangkan kain hitam besar dan menutupi badan Shirohige. Hal ini dilakukannya untuk mengambil buah iblis milik Shirohige, dan pastinya Oyaji tewas di tangan Blackbird. Nah, yang sudah kita ketahui saat ini, Teach sudah memiliki 2 buah iblis sekaligus, yaitu Yami-Yami no Mi dan Gura-Gura no Mi. Belum tahu kepastiannya mengapa bisa dia memiliki 2 buah iblis sekaligus. Mungkin jika orang biasa yang mengonsumsi 2 buah iblis seperti Teach, rumornya orang ini akan mati karena tak bisa menahan kekuatan yang ada pada buah iblis itu. Setelah kalahnya Shirohige di Marineford dan tewasnya beliau, tak beberapa lama dari insiden ini, Teach diakui menjadi Yonko menggantikan Oyaji yang tewas akibat Teach yang membunuh Shirohige. Tak sampai di situ saja, ketika perang Marineford berakhir, otomatis kepemimpinan di bajak laut Whitebird diambil alih oleh Marco, komandan divisi 1 bajak laut Whitebird.
Ketika itu Marco bercerita kepada Nekomamushi saat dia berperang kembali melawan Blackbird. Marco yang tak terima akibat tewasnya Oyaji di tangan Teach menantang berperang kembali. Karena tak diperlihatkan lebih banyak dari perperangan tersebut, bajak laut Whitebird pun harus kalah kembali dan mengakibatkan wilayah kekuasaan dari Oyaji ini diambil alih oleh Blackbird. Tak hanya itu saja, setelah kekalahan yang kedua kalinya dari Blackbird, sebagian anggota dari bajak laut Whitebird memilih untuk meninggalkan atau keluar dari kelompoknya. Nah, saat ini desa Sphinx yang merupakan tempat salah satu harta paling berharga milik Oyaji, dan Marco lah sebagai orang yang dipercaya oleh Shirohige untuk menjaga harta berharga miliknya ini. Namun sebenarnya masih banyak hal keji yang pernah dilakukan oleh bajak laut Blackbird ini. Contohnya saat dia menahan Jewelry Bonnie dan mengikatnya di sel. Beruntung dia berhasil diselamatkan oleh Akainu. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 5 hal keji yang pernah dilakukan Blackbird. Kami yakin bahwa sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi hingga saat ini dan Oda sendiri belum menampilkannya. Kita tunggu saja kelanjutan dari bajak laut ini tampil di cerita One Piece selanjutnya. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di komentar di bawah ini, dan tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.